Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, jangan lupa klik link di deskripsi. Install juga aplikasi CNBC Indonesia di App Store maupun di Play Store dan please subscribe ya guys. Kalau kita lihat itu dampak adanya pemotongan libur panjang, memang kalau kita lihat dampak yang langsung yang bisa kita lihat akan terjadi itu adalah di sektor tourism. Dari beberapa info yang kami dapatkan dari anecdotal evidence yang ada di lapangan, kondisi penghilangan jumlah beberapa hari untuk libur sekarang itu membuat beberapa hotel itu yang tadinya okupansinya akhir tahun itu udah bisa 60% ya Mbak ya, lewat bookingnya itu drop terakhir yang kita lihat itu range-nya sudah di 30-an. Jadinya bisa ada sekitar 30% sales yang harusnya, separuh dari sales yang harusnya muncul di akhir tahun itu hilang. Jadinya ya memang kalau untuk sektor-sektor yang berhubungan dengan jasa dan juga terutama untuk hospitality itu sangat terdampak oleh adanya pemotongan ini di akhir tahun. Tapi kalau ekonomi in overall, kalau kita lihat sebenarnya secara keseluruhan memang sekalipun adanya liburan yang panjang ataupun tidak, kalau kita lihat peningkatan spending masyarakat harusnya tidak terlalu terpengaruh ya, karena perubahan pola konsumsi sendiri sudah terjadi ke kondisi yang lebih precautionary motif. Orang berhati-hati untuk belanja, Mbak. Kira-kira seperti itu. Dampak pelemahannya lebih sektoral yang kita lihat dengan pengurangan libur panjang ini. Seperti yang juga tadi sudah dijelaskan. Oke, Pak Fahrul, Anda mungkin ada data yang menjelaskan seperti apa biasanya normalnya kontribusi libur panjang ini untuk perekonomian. Tapi kemudian kita ingat bahwa Ibu Sri Mulyani mengatakan bahwa libur panjang terakhir yang kita alami ini ternyata tidak terlalu besar juga kontribusinya untuk menggenjot perekonomian kita yang saat ini memang tengah lesu. Seperti apa, Pak? Nah, biasanya itu, Mbak, kalau kita lihat soal libur panjang, yang biasanya paling banyak itu kan Lebaran. Penjualan retail biasanya itu tingkat tertingginya itu terjadi pada bulan puasa, Pak, pada bulan Ramadan dan juga di akhir tahun itu di kondisi normal, di mana appetite belanja itu sedang tinggi-tingginya. Tapi di kondisi sekarang ini, sama saya setuju dengan apa yang diceritakan oleh Ibu Menteri Keuangan, bahwa adanya libur panjang ini pun di kondisi sekarang orang yang pada dasarnya itu sudah masih berhati-hati dalam membelanjakan uangnya, dampaknya ke perekonomian itu tidak terlalu besar. Sebenarnya saat ini itu Mbak, kalau kita melihat data di produk domestik bruto yang menjadi penyumbang pertumbuhan ekonomi saat ini, itu sektor yang berhubungan dengan ekspor. Karena menyambut perbaikan ekonomi yang terjadi di China. Sementara itu di Indonesia, karena kasus COVID-nya masih naik, data ekonomi domestik masih cenderung naik dan turun. Kalau bulan lalu, bulan Oktober, PMI Indonesia itu masih di bawah 50, karena pada bulan tersebut juga sempat terjadi PSBB, November juga jadian naik, ya bisa jadi kalau Desember itu ada penutupan lagi, ya akan turun lagi.